Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang kenapa orang baik itu jarang bisa sukses ataupun kaya raya. Karena orang baik itu kebanyakannya rata-rata itu nggak mau belajar lagi ataupun lebih ke pasrah ataupun legowo ataupun riman. Makanya walaupun dijahatin, dicubit, orang yang baik itu nggak bakalan balas. Paling cuman berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Ataupun ketika dia tahu dia itu mengalami yang namanya dibodohi ataupun ditikung, mereka akan lebih memilih diam. Karena apa? Karena mereka itu berpikiran bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan itu dosa besar. Bahkan orang baik itu paling takut ketika dibodohi dengan neraka. Yang mereka takutkan adalah hidup sengsara, hidup menderita, masuk neraka. Itu yang menghambat manusia untuk maju ke depan, ataupun rasa takut di dalam diri itu yang menghambat dirinya untuk maju. Sama kayak saya ini kalau jadi orang baik, saya itu diapa-apain juga sekarang bakalan diam. Tapi ketika saya itu menemukan kesadaran bahwa ternyata ketika saya itu dilahirkan, ibu saya itu penuh perjuangan. Jadi ketika saya itu sampai ke level itu, saya menghargai, hidup saya ini kalau selalu ditindas, bukan lagi antara sabar, tapi bisa jadi kita itu jadi orang yang bodoh. Itu kenapa orang yang baik itu malah jarang yang bisa sukses. Karena apa? Karena ketakutannya di dalam diri. Entah dia takut masuk neraka, ataupun dia takut dibilang dia nggak baik. Sedangkan kalau orang model kayak saya ini udah biasa menderita, udah biasa dicemooh, udah biasa dihina, dicaci maki, bahkan udah biasa mengalami kegagalan entah dalam percintaan, dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi kalau saya takut dengan neraka ataupun saya takut dengan hal-hal yang penuh dengan drama, itu udah bukan masalah yang besar buat saya. Karena apa? Karena orang Jawa itu rata-rata seperti itu. Di masa hidupnya ya dia akan benar-benar apapun dikerjakan sesuai jiwanya. Tapi ketika nanti dia udah berumur, udah waktunya kembali ke jalan yang benar, ya kembali. Makanya orang zaman dulu itu kalau udah jadi pensiun, dia itu udah nggak cawe-cawe duniawi, mereka lebih jadi pertapa, resi dan sebagainya. Mereka menenangkan diri, ibaratnya menebus segala dosa dan kesalahannya. Dan orang Jawa itu menghargai kehidupan. Semua yang diciptakan Tuhan itu hidup, baik tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Jadi kita itu menghargai apa yang ada di dalam kehidupan ini. Dan alam itu punya kekuatan. Makanya orang Jawa itu belajarnya nggak cuma badan, tapi ilmu ruh, ilmu jiwa. Dan orang Jawa itu mungkin kalau sebagian orang menilai, kenapa orang Jawa itu sebagian nggak sholat, ataupun nggak puasa, ataupun suka hal-hal yang klinik. Kalian harus tahu bahwa ibadah itu nggak melulu hanya dengan badan, tapi ibadah yang sebenarnya itu dengan mengendalikan diri dari perbuatan yang keji. Makanya banyak sekali orang yang rajin sholat, rajin sembahyang dan sebagainya, tapi tetap melakukan hal-hal yang jahat, tetap korupsi, tetap maling, tetap begal, tetap nipu orang, tetap nyogok. Ini juga terjadi di keluarga saya. Keluarga saya itu pikiran juga kalau pengen jadi satpam harus nyogok orang dalam dulu, padahal udah tahu itu nggak boleh. Secara agama dilarang, secara sosial juga nggak baik. Ketika menyelesaikan kasus tentang narkotika, mereka lebih rela bayar 10 juta ke polisi nyogok, padahal itu uang haram, walaupun cara mendapatkannya dengan kerja keras. Itu ada di dalam keluarga saya sendiri. Jadi yang perlu diubah dari Indonesia ini apa? Mindsetnya, cara berpikirnya. Buat apa sembahyang rajin, puasa rajin,
naik haji berkali-kali, tapi kalau kelakuannya itu tetap hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, hal-hal yang dilarang agama, yang dilarang di masyarakat itu malah dikerjakan. Hal ini fakta. Makanya ketika kamu benar-benar meyakini Tuhan misalnya, ya kamu harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita itu fanatik agama, malah kita jadi orang yang fanatik, dikit-dikit takut diazab, takut miskin, takut sebagainya. Bakal ada yang berpikir ataupun jadi wali malamatiyah, ataupun dia pinter, cerdas, punya ilmu spiritual, tapi dipendam sendiri, dibawa mati sampai ke liang kubur, nggak mau berbagi dengan orang lain. Itu kenapa banyak sekali orang-orang yang melevel atau mengejak dirinya dia itu sebagai entah keturunan nabi, keturunan raja dan sebagainya. Karena apa? Karena merasa tinggi hati, merasa orang lain rendah, dia sendiri yang tinggi. Itu kenapa orang yang baik malah jarang bisa maju, bisa jadi orang kaya. Karena apa? Karena pasrah, karena sifat legowo nerimonya itu nggak mau bergerak, nggak mau mengubah nasib. Sama seperti ketika kamu miskin, kamu harus tahu kenapa kamu itu miskin. Bisa karena sistem, bisa karena kamu nggak mau berusaha, ataupun karena kamu itu memang nggak mau punya keinginan untuk maju, untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang hebat. Selamat sore dan sampai jumpa.